Aneh. Hey yo, what's up movie makers? Pada video kali ini kita akan membahas film action garapan Cedric Nicholas yang berjudul Kate, di mana dalam film ini mengisahkan seorang asasin wanita yang ingin membalaskan dendamnya karena telah diracuni oleh senyawa zat mematikan yang membuat hidupnya hanya bertahan kurang dari 24 jam. Oke, seperti biasa, tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, rebahkan badan kalian, dan keep enjoy. Cerita bermula di saat seorang asasin bernama Kate sedang menjalankan misinya untuk menyingkirkan salah satu petinggi Yakuza di Osaka. Namun sesaat sebelum ia bersiap untuk membunuh targetnya, Kate ragu-ragu melakukannya. Karena target yang ia incar sedang bersama anak kecil. Di situ Kate meminta konfirmasi ulang targetnya pada organisasi karena adanya pelanggaran aturan untuk tak melibatkan anak-anak dalam sebuah misi. Tetapi pihak organisasi menolak permintaan Kate dan tetap mendesaknya untuk segera menyingkirkan targetnya. Di Tokyo, Kate yang selama 10 bulan ini terus dihantui rasa bersalahnya atas misi sebelumnya di Osaka, memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai asasin dan ingin memiliki kehidupan normal seperti orang-orang biasa pada umumnya. Namun di situ, rekannya V menjelaskan bahwa sebelum Kate pensiun dari pekerjaannya, ia diharuskan menjalankan misi terakhirnya untuk menyingkirkan pemimpin Yakuza bernama Kijima. Selagi V serta pihak organisasi mempersiapkan rencananya, Kate merilekskan dirinya dengan bersantai di sebuah restoran tempat ia menginap. Di situ Kate tak menyadari bahwa keinginannya untuk menikmati kehidupan normal membuat sisa hidupnya menjadi sangat singkat. Di mana saat akhirnya ia menjalankan misi terakhirnya, ia merasa tubuhnya ada yang tak beres. Sehingga membuat misi tersebut gagal ia selesaikan dan berakhir membuat dirinya diburu oleh bawahan targetnya. Kate yang kini telah sadar setelah kecelakaan sebelumnya, tiba-tiba mendengar fakta mengejutkan. Di mana keadaan Kate yang sebelumnya merasa pusing dan mual saat menjalankan misi, barulah diketahui saat dokter selesai mendiagnosa tubuhnya bahwa Kate mengalami keracunan radiasi yang disebabkan oleh senyawa kimia berbahaya bernama polonium-204. Karena zat inilah, dokter pun memvonis usianya yang hanya bisa bertahan hidup kurang dari 1 hari. Dari situ Kate baru menyadari bahwa orang yang meracuninya tak lain adalah pria yang baru ia kenal di restoran tempat ia menginap bernama Stephen. Mengingat dirinya mengetahui identitas pria tersebut, Kate pun berniat mendatanginya untuk balas dendam. Namun, sebelum Kate mendatangi pria tersebut, Kate terlebih dahulu menemui dokter yang merawatnya untuk meminta beberapa racikan stimulan agar mampu bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah pria tersebut, Kate langsung menodongkan senjata kepada Stephen dan bertanya alasan ia meracuni dirinya. Di bawah todongan senjata, Stephen hanya bisa pasrah dan mengatakan bahwa dirinya disuruh melakukan hal tersebut atas perintah dari Kazuo Sato, yang merupakan salah satu petinggi dari kelompok Yakuza milik Kijima. Alasan Kijima mengejar Kate barulah ia ketahui saat menemui V. Di situ V menjelaskan bahwa alasan Yakuza tersebut mengejarnya kemungkinan karena Kate telah membunuh adiknya Kijima saat di Osaka dan berniat membalas dendam kepada Kate. Kate yang merasa dirinya sudah terlanjur masuk dalam masalah Yakuza, akhirnya mulai menargetkan satu persatu kelompok Kijima demi membalaskan dendamnya karena telah membuat keadaan hidupnya menjadi kacau seperti sekarang. Kate pun memulainya dengan memburu Sato yang menurut informasi V dapatkan, Sato berada di sebuah tempat perkumpulan para Yakuza bernama Black Lizard. Begitu Kate sampai di tempat Sato berada, salah satu Yakuza di depan Sato menjadi korban pertama dari Kate. Kate pun mulai bertanya pada Sato mengenai alasan dirinya meracuni Kate, dan Sato pun mengaku bahwa tindakan tersebut ia lakukan karena adanya perintah. Kate hanya bisa menduga bahwa perintah tersebut datang dari Kijima,
Karena ketika ditanya atas perintah dari siapa dan di mana keberadaan Kijima, Sato diam saja. Merasa Sato sudah tak berguna lagi, Kate pun menembaknya. Anggota Yakuza yang mendengar ada suara tembakan bergegas mengepung Kate saat itu juga. Namun karena pengalaman Kate yang dapat membaca situasi secara cepat, ia pun menjadikan salah satu petinggi Yakuza tersisa menjadi tawanannya. Tetapi sayangnya saat Kate berniat membunuh petinggi tersebut, pistolnya tak berfungsi kali ini dan akhirnya terjadilah keributan. Meskipun pistolnya tak berfungsi, namun Kate sangat mampu untuk menghabisi semua Yakuza sendirian di sana dan menyisakan satu anggota Yakuza untuk Kate tanya kembali di mana keberadaan Kijima. Namun dari Yakuza itu, Kate hanya mendapatkan informasi bahwa keponakan Kijima bernama Annie kemungkinan tahu di mana keberadaan Kijima. Annie? Di tengah-tengah kerumunan banyak orang, Kate melihat seorang gadis yang diduga itu adalah Annie. Namun saat Kate lebih mendekat ke Annie, seketika itu ia teringat pada anak kecil di Osaka yang ayah sekaligus adik Kijima mati di tangan Kate. Meskipun rasa bersalah Kate kembali teringat, ia tetap membawa Annie dan menanyakan di mana keberadaan Kijima sekarang. Tetapi sama halnya dengan yang lainnya, Annie juga tidak mengetahui di mana keberadaannya dan jika Kate mencari Kijima, Kate bisa mencari orang terdekat Kijima bernama Renji, yang merupakan seorang penasihat utama Yakuza milik Kijima. Kate pun meminta Annie untuk segera menghubungi Renji, dan setelah panggilan tersebut terhubung, Kate pun mengambil alih panggilan itu dan bilang kepada Renji, temui dirinya di tengah pasar Murakawa 1 jam lagi. Setelah panggilan berakhir, Kate pun membawa Annie ke dalam toilet dan meninggalkannya dalam keadaan terikat. Sementara di tempat lain, Renji langsung mengutus semua anak buahnya untuk menuju lokasi yang ditentukan oleh Kate. Namun saat itu Renji mengatakan hal yang tak terduga pada salah satu anak buahnya bernama Shinzo, bahwa tujuan Renji mengirim anak buahnya bukan untuk membunuh Kate saja, melainkan juga untuk membunuh Annie. Singkat cerita, akhirnya Shinzo beserta lainnya sampai di tempat yang Kate katakan. Namun setelah akhirnya Shinzo bertemu dengan Kate, Shinzo malah mengeluarkan pistolnya, begitupun juga dengan Kate. Tetapi karena Kate lebih cepat mengeluarkan pistolnya, Shinzo pun terkena tembakan di bahunya. Di dalam toilet, Annie berusaha melepas ikatan lakbannya, dan setelah berhasil melepaskan diri, Annie pun keluar dari sana dan bertemu dengan Shinzo di depan. Namun siapa sangka Annie yang merasa dirinya sudah aman, malah menjadi sebaliknya. Shinzo dan Yakuza lainnya berniat membunuh Annie. Beruntung saat itu Kate datang dan menembaki semua Yakuza beserta Shinzo dengan semua peluru yang tersisa. Mampus lu anjing. Mendengar adanya suara sirine polisi berdatangan, Kate pun bergegas pergi dari sana, namun Annie tetap mengikutinya padahal Kate sudah menyuruh Annie untuk pergi sendiri. Alasan Annie terus mengikuti Kate karena ia tak tahu harus kemana setelah melihat keluarganya sendiri ingin membunuhnya dan kini Annie merasa bahwa dirinya tak lagi punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Mendengar perkataan Annie, Kate pun kembali mengingat tentang masa lalunya yang seorang yatim piatu sebelum bertemu dengan V. Annie yang merasa sudah mempercayai Kate memberikan semua informasi yang ia ketahui mengenai Renji serta semua koneksi Kijima yang Renji dapatkan. Annie juga bilang kalau kini Renji lah yang menggantikan posisi ayahnya yang tewas di Osaka tanpa Annie sadari bahwa pembunuh ayahnya ada di depan matanya. Merasa sulit untuk mencari keberadaan Renji, Annie pun memutuskan untuk membawa Kate ke puncak menara menemui kekasih Renji yang bernama Jojima. Kerjasama Annie yang mengalihkan perhatian pengawal, Kate pun berhasil masuk dan menemui Jojima sambil menodongkan pistol dan bertanya di mana keberadaan Renji. Namun sayangnya saat perhatian Kate lengah karena ulah Annie, Jojima mengambil kesempatan tersebut untuk berusaha merebut pistolnya. Sementara Annie yang mendapatkan pistol Kate sibuk mencari tahu cara menggunakan pistol tersebut. Namun sialnya setelah Annie mengetahui cara menggunakannya, tembakan yang Annie lepaskan meleset mengenai Kate. Jojima pun kembali merebut pistol tersebut dari tangan Annie dan menodongkan pistolnya kepada Kate untuk ia bunuh. Tetapi tak diduga, Annie tiba-tiba datang dengan menghantamkan sebuah paluk di kepala Jojima dan membuatnya tewas di tangan Annie.
Cipratan darah dari Jojima yang mengenai wajah Ani membuat Ani seketika kembali teringat akan masa lalunya di Osaka. Setelah Ani kembali tersadar, mereka pun mencari petunjuk sekitar di ruangan Jojima untuk mencari tahu keberadaan Renji. Di situ Kate menemukan senjata yang disembunyikan Jojima di balik pintu kulkas. Sedangkan Ani akhirnya menemukan lokasi Renji saat ini melalui HP milik Jojima. Dengan bantuan GPS dari HP Jojima, mereka pun berhasil mencegat Renji di tengah jalan. Ani. Kate pun kembali bertanya keberadaan Kijima kepada Renji, namun Renji menghiraukannya dan malah mencoba membujuk Ani bahwa Renji masihlah keluarganya. Tapi bukannya malah terbujuk, Ani malah menodongkan pistol di kepala Renji dan mengatakan untuk segera menjawab pertanyaan dari Kate. Renji pun mengatakan bahwa ia tak tahu pasti keberadaannya di mana. Yang jelas, saat Kijima menghilang, Kijima akan berada di suatu tempat di antara keluarganya. Seketika itu, Ani pun tahu maksud dari perkataan Renji dan teringat ada sebuah tempat yang berada di tengah-tengah kawasan Yakuzanya. Setelah mengetahui keberadaan Kijima, Kate pun melakukan panggilan pada V untuk meminta dirinya datang menjemput jasadnya. Kate pun menelepon V untuk meminta dirinya datang menjemput jasadnya setelah Kate membunuh Kijima. Karena umur Kate saat ini tinggal beberapa jam lagi dan bahkan mungkin lebih cepat dari dugaan Kate. Setelah Kate sampai, Kate malah menyuruh Ani pergi dan melupakan seluruh kejadian saat bersamanya agar Ani dapat menjalani kehidupan normal seperti kebanyakan remaja seusianya yang tak seperti Kate. Yang dari kecil, Kate tak pernah sekalipun menjalani hidup normal seperti kebanyakan orang umumnya. Ani pun memahami maksud perkataan dari Kate dan akhirnya mengikuti perkataan Kate untuk berpisah. Sebelum Kate masuk ke dalam, ia menyuntikkan stimulan kembali di tubuhnya agar fokus dalam menjalankan misi terakhirnya. Dan sampailah di dalam, Kate akhirnya bertemu dengan Kijima. Tetapi di situ, Kate merasa aneh dengan perkataan Kijima, di mana Kijima mengatakan bahwa Kate telah diperalat oleh seseorang. Meskipun ia sudah mengetahui bahwa Kate lah yang sudah membunuh adiknya dan tak sekalipun ingin menuntut balas pada Kate. Karena merasa dirinya lah yang paling merasa bersalah di situ karena telah gagal melindungi keluarganya dari pertikaian internal dalam perebutan kekuasaan yang ia biarkan selama ini. Lalu fakta yang lebih mengejutkan lagi, dalang dari semua permasalahan Kate dengan Kijima ialah adanya kerjasama antara Renji dengan V yang sudah Kate anggap sebagai keluarganya sendiri. Hal itu mereka lakukan demi mencapai tujuan Renji dalam merebut kekuasaan, hingga V tega menjadikan Kate sebagai alat sekali pakainya dalam mencapai ambisinya masing-masing. V kini telah tiba di lokasi yang Kate katakan dan bertemu dengan Ani yang masih menunggu Kate keluar dari rumah Kijima. V lalu mengungkapkan sebuah fakta terkait ayahnya pada Ani, di mana V mengatakan pada Ani bahwa Kate lah yang telah membunuh ayahnya saat di Osaka. Demi kehormatan, Kijima lantas menyuruh Kate untuk segera membunuhnya, dan sebelum itu, Kijima meminta Kate untuk tak melibatkan Ani dalam masalah mereka. Tetapi sayangnya saat Kate mencoba menjelaskan semuanya pada Ani, akhirnya menembak Kate lalu pergi bersama V menuju markas. Kate yang tadinya mengira sudah mati di tangan Ani kembali tersadar dan melihat Kijima berjalan ke arahnya untuk memberikan suntikan terakhir yang Kate jatuhkan saat berada di dalam. Kini tugas terakhir Kate ialah tak lain menyingkirkan akar permasalahan yang menimpanya sembari menyelamatkan Ani dari tangan V. Ketika sampai di markas, Ani bertemu dengan Renji di sana, yang mana Renji sudah menunggu V untuk membahas rencana selanjutnya. Namun sebelum membahas rencananya, V memprotes Renji yang telah meracuni Kate tanpa seizinnya. Meskipun V marah atas tindakan tersebut, ia masih tetap bekerja sama dengan Renji karena ambisinya kini telah tercapai untuk menjadi seorang Yakuza. Di tempat lain, Kate beserta Kijima sedang on the way menuju markas V. Di situ Kijima menjelaskan bahwa dirinya akan menangani urusan keluarganya sendiri, dan Kate pun juga menjawab dengan jawaban yang sama seperti Kijima sambil meminum sebotol soda yang biasanya ia minum sebelum menjalankan misi. Setelah sampai di markas, ternyata mereka datang tak hanya berdua saja, melainkan Kijima membawa semua anak buahnya untuk mengacak-ngacak markas V sambil mencari keberadaan Renji dan V, juga Ani. V yang melihat keributan terjadi di markasnya menyuruh Renji untuk menangani keluarganya sendiri, sedangkan V akan menangani urusannya dengan Kate.
Singkat cerita, akhirnya Kijima bertemu dengan Renji. Namun bukannya Kijima langsung menghabisi Renji, melainkan Kijima malah mengajaknya berduel dengan katana sesuai tradisi orang Jepang saat adanya pertikaian antar kubu Yakuza. Meskipun Kijima kini sudah tua, tapi kalau soal duel katana, Kijima masih berada di atas Renji yang akhirnya berhasil menebas kepala Renji dengan katananya. Di tempat lain, Kate yang masih mencari keberadaan Annie terus dihadang oleh anak buah V yang selalu menghujani Kate dengan peluru sampai akhirnya Kate terkena tembakan di kakinya. Meskipun Kate terkena tembakan, ia terus bangkit dan membunuh semua anak buah V di sana. Setelah berhasil menghabisi semua lawan yang menghadangnya, akhirnya Kate menemukan Annie. Namun keadaan Annie kini menjadi sandera V. Kate pun memohon pada V untuk melepaskan Annie dan menyerahkan dirinya untuk kembali ke organisasi. Tetapi V malah mengatakan sebaliknya, bahwa Kate dan dirinya hanyalah sebuah alat dari sistem yang dapat digantikan kapan saja. Sehingga kini Kate menyadari bahwa hidupnya selama ini bukanlah miliknya, melainkan milik organisasi V. Setelah itu mereka berakhir saling adu cepat menembak dan tembakan keduanya saling mengenai perut masing-masing. Namun bedanya tembakan di perut V lebih fatal sehingga membuat V mati duluan. Dalam keadaan sekarat, Annie membantu Kate berjalan keluar dari markas V. Merasa dirinya sudah tak punya banyak waktu, Kate pun meminta maaf kepada Annie atas kematian ayahnya di Osaka. Dan tentu saja Annie langsung memaafkannya karena Annie sadar bahwa pelaku yang menyebabkan semua masalah ini bukanlah Kate, melainkan orang yang telah memperalatnya selama ini. Sebelum akhirnya Kate wafat, ia melihat sebuah animasi kucing Manaki melambai-lambai ke arahnya, yang seakan-akan mengisyaratkan padanya bahwa semuanya telah berakhir dan Kate dapat beristirahat dengan tenang. Film pun berakhir. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. To change your